مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نعبد إلا إياه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan, terutama imam kita Ustaz Romli, para alim ulama, para kiai, para ustaz cerdik pandai yang dimuliakan Allah, dan jamaah sholat maghrib Masjid Al-Falatika yang kami muliakan. Terima kasih sejenak kita belajar sebentar untuk mempelajari hadis Nabi. Dan untuk kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan satu hadis yang sederhana saja. Mudah-mudahan kita bisa ambil faidah, manfaat dari hadis yang akan kami bacakan ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbubun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, rawahul Bukhari. Jamaah yang kami muliakan, secara sederhana hadis pendek ini bisa kita terjemahkan bahwa ada dua nikmat yang banyak dari manusia itu sering tertipu, sering terlena di dalam menggunakan dua nikmat itu. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat sihah, sehat. Dan yang kedua adalah nikmat faragh, luang waktu, kesempatan. Sampai di sini tanpa diurai lebih jelas, sebenarnya kita udah paham. Singkat katanya, ada dua nikmat yang kebanyakan orang suka terlena sehingga tertipu, sehingga merugi, yaitu nikmat sehat dan nikmat faragh. Pertama, untuk meyakinkan bahwa hadis ini bisa diamalkan, kita harus tahu dulu, ibarat sebuah informasi, hadis ini jangan sampai kena undang-undang IT. Ini hoax atau bukan? Kalau dilihat dari periwayatnya adalah Bukhari, itu hampir pasti orang awam mengatakan itu hadis yang kualitasnya tinggi. Maka di dalam satu syarahnya hadis ini dibina hadza hadisun sahihun. Ini adalah hadis yang valid, akurat, sah. Dengan demikian bisa diamalkan. Ini jaminannya, hadis ini bisa diamalkan. Artinya apa? Artinya kita boleh waspada dengan dua nikmat itu. Sekalipun tanpa status hadis sahih pun, ketika terkait dengan fadhailul a'mal, kemuliaan daripada amal-amal saleh, itu sebenarnya boleh. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, jawazu min jumhuril ulama jawazu al-amali bil hadis dhaif. Bahkan kebanyakan ulama itu membolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif kalau dalam hal-hal terkait dengan fadhailul amal. Ini biasanya dipegang oleh aliran ahli sunnah wal jamaah. Kalau pegangannya orang-orang minal mu'asirin, orang-orang modern yang biasa mereka minal muhaqqiqin, yang bisa dia mentahqiq kitab-kitab yang lama, itu biasa dia tidak mau. Dia secara mutlak mengatakan hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Tapi oke, tidak masalah. Itu pertama, jaminannya hadisnya sahih, jadi bisa diamalkan. Kedua,
Hadis ini diriwayatkan pertama oleh Ibnu Abbas. Siapa itu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abu Thalib. Jadi Abdullah bin Abbas adalah cucu dari Abu Thalib. Beliau termasuk orang kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan dia adalah termasuk ahli tafsir, ahli ta'wil. Karena doa Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimuhu ta'wil. Atas doa Nabi inilah kemudian Ibnu Abbas termasuk di antara orang yang ahli tafsir dan ahli ta'wil. Jadi sumbernya juga valid, siqah, terpercaya. Apalagi hadis ini masih diragukan. Sekarang isinya, nikmatani, ada dua nikmat. Katanya hadis ini la yadulu alal hasr. Hadis ini bukan hanya membatasi dua nikmat saja yang bisa memperdaya oleh manusia, tetapi bisa terjadi juga pada nikmat-nikmat yang lain. Jadi tidak terbatas pada dua nikmat yang disebutkan tadi. Kemudian nikmat yang paling besar menurut Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Arabi, di antara sekian banyak nikmat yang Allah beri kepada kita, nikmat yang paling mahal, paling utama adalah nikmat hidayah. Atau orang lain mengatakan nikmat iman, termasuk di dalamnya nikmat Islam. Dengan nikmat yang utama ini, maka segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk kita penggunaan kesehatan dan waktu luang itu akan bernilai kalau kita niatan ikhlas dan beribadah dan ridho kepada Allah, maka itu menjadi nikmat yang besar yang berpengaruh kepada keuntungan di dunia dan juga sampai di akhirat. Para jamaah yang kami muliakan, maghbubun secara bahasa di dalam kamus artinya adalah tertipu, terpedaya, terlena, atau bisa juga artinya pikirannya lemah. Itu persis kata Imam Al-Jauhari mengatakan bahwa seseorang yang tidak mampu menggunakan nikmat sehat dan firah itu, dia akan rugi. Ibarat sebuah perdagangan, dia sudah dikasih modal adanya kesehatan, sudah dikasih modal dengan luang waktu, tapi dia tidak manfaat dengan baik-baiknya, maka dia akan tergolong orang yang rugi, tertipu. Itu pertama. Yang kedua artinya lemah pikiran. Ini ada korelasi antara mana pertama dan kedua. Seseorang yang tertipu, yang terperdaya oleh sesuatu, itu artinya karena dia akal pikirannya lemah. Atau sebaliknya, karena akal pikirannya lemah, maka dia mudah tertipu. Itu bahasa Arab suka begitu itu. Ada makna banyak, tapi biasanya bisa dikorelasikan. Dia tertipu karena pikirannya pendek, pikirannya jelek. Dia pikirannya pendek jelek, akhirnya tertipu. Itu bisa begitu. Itu maghbubun. Ini kalau dibahas panjang sekali tentang maghbubun itu. Ini adalah kalau di kamus itu ghobana fil bai wasyira. Dia tertipu di dalam transaksi jual beli. Karena Allah di dalam beberapa ayatnya mengilustrasikan, mentasbihkan, menyerupakan aktivitas yang kita lakui di dunia ini itu ibarat sebagai jual beli dengan Allah. Jadi ini panjang sekali kalau diuraikan maghbubun itu. Kemudian katsirun minan nas, ya, ni'matani maghbubun fima katsirun minan nas. Pakainya katsirun minan nas. Kalau pakainya minan nas itu artinya sebagian manusia. Min dari nas manusia. Tidak pakai minan nas. Minan nas artinya sebagian manusia. Kalau minan nas itu satu saja udah sebagian. Wa ana minal muslimin, dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang muslim. Itu min sudah satu pun sudah min.
Kalau katsirun minan nas itu artinya banyak dari manusia, bukan kebanyakan. Kalau banyak dari manusia artinya kalau 10 sama dengan 3 tambah 7, yang 3 adalah orang pintar, maka 3 itu disebut namanya banyak dari 10. 3 yang pintar itu artinya banyak, dan 3 orang banyak dari 10. Tapi kalau 10 sama dengan 3 tambah 7, 7-nya yang pintar, maka kebanyakan manusia itu pintar. Jadi kalau cuma 3 itu pakainya katsirun minan nas. Kalau kebanyakan manusia aktsaru minan nas. Kalau hanya 1 orang saja minan nas. Hadis ini pakainya katsirun minan nas, aididul qalil, kebalikan dari sedikit. 2 belum banyak, 3 ke atas itu dalam bahasa Arab namanya jamak. Artinya apa? Kalimat katsirun minan nas itu memberikan isyarat kepada kita bahwa tidak sedikit orang yang terlena tidak menggunakan nikmat sehat dan ruang itu dengan sebaik-baiknya. Tidak sedikit, banyak. Mudah-mudahan kita termasuk dari kasir. Dan itu nanti ekvivalen sejalan dengan kalimat di dalam di dalam surah 34 ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Memang betul, sebagian sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Dan kalimat itu menegaskan pada orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, asyihatu wal farah, itulah yang dimaksud dengan kenikmatan yang kita bicarakan ini. Dan dengan kita mengetahui hadis ini, mudah-mudahan kita bisa segera memanfaatkan, mengambil faidah dari waktu yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita isi untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa menjalankan semua perintah Allah. Dengan demikian kita statusnya akan menjadi orang yang bukan maghbun. Kita tergolong orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung karena bisa menggunakan nikmat sehat dan nikmat kesempatan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.